Aku hampir kalah sabar di dalam angkot penuh sesak itu, tapi kemudian semuanya berubah. Halo, nama aku Ayu, usiaku 21 tahun. Aku mahasiswa jurusan pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Kota Malang. Sejak mulai kuliah, aku sudah terbiasa naik angkot yang selalu penuh sesak setiap hari. Perjalanan pulang selalu melelahkan, tapi aku selalu mencoba mencari cara untuk mengalihkan pikiranku agar tidak stres. Tapi ada satu hari yang membuat semuanya berbeda, sesuatu yang tak pernah aku duga sebelumnya. Aku sudah sering melihat laki-laki itu di angkot. Namanya Budi, cowok dengan gaya santai yang selalu pakai kaos oblong dan celana jeans yang sudah agak lusuh. Dia punya aura tenang yang entah kenapa selalu menarik perhatianku. Biasanya aku cuek saja, tapi hari itu suasana di angkot terasa lebih panas dan penuh dari biasanya. Semua orang saling berdesakan, dan dari belakang aku dengar suara musik yang cukup keras berasal dari ponselnya. Aku yang sedang tidak mood langsung merasa kesal. Dengan napas panjang, aku menoleh dan berkata, "Permisi, tolong volume musiknya dikecilin, ya?" Suaranya agak keras. Budi menatapiku dengan mata coklatnya yang cerah, lalu tersenyum ringan. "Oh, maaf, aku gak sadar. Headphoneku rusak, jadi aku terpaksa pakai speaker," katanya sambil memperkecil volume. Aku tidak menyangka dia akan menjawab seperti itu. Ada sesuatu di balik cara bicaranya yang membuat aku jadi tersenyum. Percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Sepanjang perjalanan, kami mulai ngobrol sedikit demi sedikit. Aku cerita soal kuliah pendidikan, dan dia bilang kerja di bengkel motor di siang hari, tapi sebenarnya dia ingin melanjutkan sekolah lagi, mungkin teknik mesin. Hari-hari berikutnya, aku dan Budi mulai sering bertemu di angkot yang sama. Walaupun angkot selalu penuh, dia selalu berusaha berdiri dekat denganku. Kami berbagi cerita, tertawa bersama, dan aku merasa ada koneksi yang aneh tapi menyenangkan di antara kami. Meski tempat kami terbatas dan suasananya gaduh, aku merasa nyaman saat bersamanya. Sebagai perempuan yang bertubuh kecil, berdiri di tengah kerumunan itu sering membuatku goyah dan takut jatuh. Tapi Budi selalu sigap. Dia bakal berdiri di sampingku, membentengi aku dari desakan orang lain. "Santai, aku di sini. Kamu gak bakal jatuh kok," katanya dengan suara tenang. Sentuhan kecil itu membuat aku merasa aman, bahkan di tengah keramaian yang menghambat napasku. Kadang aku bercanda, "Kamu jadi bodyguard pribadi aku sekarang, ya?" Dia cuma tertawa dan bilang, "Iya, siapa lagi yang mau jaga kamu?" Dengan caranya yang sederhana tapi tulus, Budi membuat hari-hariku di angkot yang penuh sesak jadi lebih bermakna. Aku mulai menantikan pertemuan-pertemuan kecil kami itu, seperti ada rahasia manis yang hanya kami berdua tahu di antara deru mesin dan desakan penumpang. Namun, hari itu, saat hujan deras mengguyur Malang dan angkot benar-benar penuh sesak, aku hampir kehilangan keseimbangan saat angkot tiba-tiba berhenti mendadak. Budi segera meraih lenganku, menahan aku agar tidak jatuh. Detik itu, aku sadar bahwa hubungan kami mulai lebih dari sekadar teman sebangku di perjalanan pulang. Aku mulai penasaran, dari mana semua ini akan membawa kami. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menikmati detik-detik itu, di antara suara hujan dan pelukan perlindungan darinya. Hari itu, hujan deras membuat jalanan kota Malang seperti sungai kecil yang mengalir deras, dan angkot yang aku tumpangi benar-benar padat, bahkan lebih dari biasanya. Udara di dalamnya pengap, bercampur dengan bau keringat dan uap dari jendela yang tertutup rapat. Aku berdiri di tengah desakan penumpang, berusaha menjaga keseimbangan. Rasa lelah dan jenuh mulai menguasai pikiranku. Namun,
Dalam keadaan yang penuh sesak itu, kehadiran Budi di sampingku terasa seperti pelindung yang tak terlihat. Ketika angkot tiba-tiba berhenti mendadak karena kendaraan di depan mengerem mendadak, tubuhku langsung terdorong ke depan. Aku hampir terjatuh kalau bukan karena tangan Budi yang sigap menahan lenganku dengan lembut tapi kuat. Matanya yang coklat itu menatapku, dan ada kehangatan yang sulit aku jelaskan terpancar dari sana. Aku mencoba tersenyum meskipun napas masih terengah-engah karena kaget. "Terima kasih," bisikku pelan, dan dia cuma mengangguk ringan seolah mengatakan, "Sama-sama, aku ada di sini." Seiring angkot terus berjalan, kami berdiri bersebelahan, dengan jarak yang begitu dekat hingga lutut kami hampir bersentuhan. Aku mulai memperhatikan lebih detail tentang dirinya, cara dia memegang ponsel ketika memutar lagu, senyum mudah yang selalu muncul walau suasana sekitar tidak mendukung, dan tatapan matanya yang tajam tapi ramah saat dia bercerita tentang mimpinya melanjutkan kuliah teknik. Suasana di dalam angkot yang sesak itu, anehnya, terasa lebih hangat dan nyaman karena keberadaannya. Dia bukan hanya teman perjalanan biasa, dia mulai menjadi seseorang yang aku harapkan bisa aku andalkan. Bahkan di tengah hiruk-pikuk dan desakan penumpang yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan, ada rasa aman yang hadir berkat perhatiannya yang sederhana tapi tulus. Saat aku mencoba bercanda, "Kamu ini kayak bodyguard pribadiku saja, ya?" Dia tertawa dan membalas dengan santai. "Iya, siapa lagi yang mau jaga kamu, Ayu?" Sontak aku tertawa kecil, merasa hati sedikit lega di tengah ketegangan suasana angkot yang padat. Interaksi kecil itu menjadi jembatan yang membuat kami semakin dekat, meskipun kami masih belum tahu kemana hubungan ini akan berkembang. Hari-hari berikutnya, aku mulai menantikan waktu pulang kuliah hanya untuk bisa bertemu dengannya di angkot. Kadang kami duduk bersebelahan jika angkot tidak terlalu penuh, kadang hanya berdiri berdekatan sambil berbagi cerita ringan. Aku mulai mengenal sisi lain dari Budi yang tidak banyak orang tahu, sisi yang penuh impian, harapan, dan kehangatan. Pada suatu sore yang cerah, ketika angkot mulai sepi dan penumpang satu persatu turun, aku memberanikan diri mengusulkan sesuatu yang berbeda. "Kalau kita keluar bareng suatu saat, gimana?" Aku berusaha terdengar santai, tapi suara dan detak jantungku bergetar karena gugup. Budi menoleh cepat ke arahku, matanya berbinar penuh perhatian. Aku takut dia akan menolak atau menganggap itu hanya candaan, tapi dia malah tersenyum lebar dan menjawab, "Sepakat. Makan atau nonton film, terserah kamu, kecil." Panggilan, "kecil," itu membuat pipiku memanas dan aku hanya bisa menggeleng malu sambil tersenyum. Saat turun dari angkot, aku berjalan dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku merasa ada sesuatu yang berbeda menanti di depan. Bukan sekadar rutinitas kuliah dan perjalanan pulang yang melelahkan, tapi kesempatan bertemu dengan seseorang yang mulai membuat hari-hariku lebih berwarna dan berarti. Aku tahu ini baru permulaan, tapi aku sudah tak sabar untuk melihat kemana cerita ini akan membawa kami. Mungkin, itu bukan sekadar kisah di angkot yang padat, tapi sebuah perjalanan. Hari yang sudah aku nanti-nantikan, akhirnya tiba. Aku memilih pakaian yang terasa nyaman, tapi tetap punya kesan manis. Sebuah dress ringan warna krem dengan motif bunga kecil, dipadukan dengan sandal coklat yang sederhana. Aku tidak ingin terlihat berlebihan, tapi juga tak mau terkesan acuh. Rambutku kuikat longgar supaya tidak terlalu rapi, dan aku hanya mengenakan sedikit lipstik merah muda agar wajahku terlihat segar. Tempat yang Budi pilih untuk bertemu adalah sebuah kafe kecil di Jalan Ijen, Malang, yang sering dibilang punya suasana hangat dan santai. Lampu-lampu kecil menggantung di teras luar, menciptakan cahaya lembut yang membuat suasana menjadi intim tanpa terasa berat.
Aku tiba lebih dulu dan duduk di salah satu meja kayu yang menghadap ke jalan, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Tidak lama kemudian, Budi datang dengan gayanya yang biasa, kaos hitam polos dan celana jeans agak lusuh, tapi dengan senyum yang bisa membuat siapapun luluh. Dia duduk di depanku, matanya langsung mencari dan menemukan aku. "Aku kira kamu akan buat aku nunggu lama," godanya sambil tersenyum nakal. Aku merespons dengan canda, "Siapa bilang kamu pantas buat aku tunggu?" Sambil menyeringai, suasana menjadi ringan, dan aku merasa nyaman, meskipun ini adalah pertemuan pertama kami di luar angkot. Kami memesan makanan sederhana, nasi goreng dan es teh manis, sebuah menu yang menurutku pas untuk suasana santai seperti ini. Selama makan, kami ngobrol tentang banyak hal yang sebelumnya tidak sempat kami bicarakan di angkot. Mulai dari mimpi Budi yang ingin kuliah teknik mesin, hingga aku yang bercerita tentang rencana setelah lulus kuliah pendidikan. Aku memperhatikan detail kecil tentangnya. Cara dia memainkan sendok dengan santai, rambut hitamnya yang sedikit berantakan karena dia lebih suka gaya apa adanya, dan bagaimana matanya yang cokelat, itu tak lepas dari wajahku saat kami berbicara. Ada getaran aneh di dadaku yang aku sulit jelaskan, campuran antara nyaman dan gugup, tapi lebih dominan rasa senang. Setelah makan, ketika tangan kami secara tidak sengaja menyentuh di atas meja, aku merasakan kehangatan yang tiba-tiba menjalari seluruh tubuhku. Budi menatapku dengan tatapan yang membuat aku merasa seperti satu-satunya orang di ruangan itu. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh jemariku dengan lembut. "Ini berbeda ya, keluar dari angkot dan ketemu kamu begini," katanya dengan suara agak serak, tapi tulus. Aku membalas senyum dan mengangguk, merasa wajahku memerah. "Aku juga senang, Budi, rasanya kayak kita bisa jadi lebih dari sekadar teman perjalanan," aku mengaku. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat, lalu menarik sedikit kursinya ke samping agar kami duduk lebih dekat. Lutut kami hampir menyentuh, dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Saat itulah, tanpa banyak pikir, aku mencondongkan badan dan menempelkan bibirku ke bibirnya. Ciuman itu lembut, penuh makna, seperti membuka lembaran baru dari cerita yang sudah lama mulai kami tulis bersama. Dunia di sekitar kami seolah berhenti berputar, hanya ada kami dua, dan suara detak jantung yang berdentang keras di dada. Setelah kami berpisah, napas kami masih terengah-engah. Budi tersenyum, matanya berbinar penuh kehangatan dan sedikit nakal. "Kayaknya ini jawabannya, ya. Apakah ini bakal jadi canggung?" Tanyanya sambil mengusap lembut pipiku. Aku tertawa kecil, merasa jantungku hampir meledak karena bahagia. "Nggak sama sekali, ini bahkan terasa sempurna," jawabku yakin. Dia merangkul pinggangku dengan perlahan, dan aku merasa seolah semua kegelisahan dan keraguan hilang begitu saja. Kami menghabiskan malam itu dengan saling bercerita dan menikmati momen yang kami ciptakan bersama. Di balik lampu remang kafe kecil itu, aku tahu bahwa ini bukan sekadar awal sebuah kisah cinta biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang siap mengubah hidup kami berdua, dan aku tak sabar untuk menjalani setiap detiknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tak bisa menghilangkan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik masa lalu Budi. Ada rahasia kecil yang kadang dia sembunyikan, sebuah kisah yang belum ia bagi, dan aku tahu. Malam itu, setelah ciuman pertama kami, suasana di kafe terasa begitu hangat dan penuh arti. Namun, meskipun hatiku melompat-lompat karena kebahagiaan, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Tatapan Budi sesekali melayang jauh, seolah ada beban yang tak ingin dia ungkapkan. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya rasa gugup, tapi naluriku bilang ada lebih dari itu. Saat kami berjalan keluar kafe, hujan kecil mulai turun, membasahi jalanan yang berkilauan oleh lampu kota. Budi membuka payung kecil yang ia bawa, dan tanpa berkata apa-apa, menggandeng tanganku erat. Aku merasa nyaman, tapi juga ada rasa ingin tahu yang menggelitik. Siapa sebenarnya Budi di balik senyum santainya? Hari-hari berikutnya, kami tetap sering bertemu, baik di angkot maupun di luar. Namun, aku mulai menyadari bahwa ada saat-saat Budi tampak murung,
menyendiri dalam pikirannya. Aku bertanya berkali-kali, tapi dia selalu mengalihkan pembicaraan dengan canda atau cerita ringan. Aku tidak ingin memaksanya, tapi hatiku semakin penasaran. Suatu sore, saat kami duduk di Taman Kota Batu, aku memberanikan diri bertanya, "Budi, ada sesuatu yang ingin kau ceritakan, kan? Aku bisa lihat itu di matamu." Dia terdiam lama, menatap ke kejauhan sambil menghela napas berat. Akhirnya dia berkata, "Ayu, sebenarnya aku pernah punya masa lalu yang sulit. Ada hal yang aku sembunyikan karena aku takut kau akan berubah pandang." Aku menggenggam tangannya erat, menatap matanya yang kini sedikit berkaca-kaca. "Budi, aku tidak akan menilai. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya, dengan segala cerita dan luka yang kau punya," kataku tulus. Dia mengangguk perlahan, dan aku tahu saat itu kami mulai membuka lembaran baru dalam hubungan kami. Namun, sebelum dia sempat bercerita lebih banyak, suara ponselnya bergetar di dalam saku. Dia melihat layar dan wajahnya berubah tegang seketika. "Maaf, aku harus pergi sebentar," katanya terburu-buru. Aku hanya bisa menatapnya, bertanya-tanya apa yang baru saja mengubah suasana hati ceria kami menjadi serius. Saat Budi pergi meninggalkanku di taman itu, aku merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin akan menguji hubungan kami. Aku tak tahu apa, tapi hatiku sudah siap untuk menghadapi apapun bersama dia. Namun, aku juga sadar, kisah kami belum selesai dan akan ada kejutan-kejutan yang bahkan aku sendiri tak pernah bayangkan sebelumnya. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang berputar-putar, bertanya-tanya apa rahasia yang disembunyikan Budi dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kami. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tak sabar untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik senyuman tenangnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari setelah percakapan di taman itu terasa berbeda. Aku dan Budi masih sering bertemu, tapi ada jarak yang tiba-tiba terbentuk di antara kami, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan menggantung di udara. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan tentang masa lalunya, dia selalu menghindar dengan alasan ringan atau berganti topik. Aku mulai merasa bingung dan sedikit kecewa, tapi aku juga tahu bahwa ada batasan yang harus aku hormati. Suatu sore kami naik angkot yang sama seperti biasanya. Angkot itu penuh sesak, bau keringat dan suara klakson kendaraan menghiasi perjalanan kami. Budi berdiri dekatku, tapi kali ini ada senyum yang berbeda di wajahnya. Senyum yang penuh ketegangan. Saat angkot berbelok tajam, aku hampir terjatuh lagi. Dan seperti biasa, dia cepat-cepat meraih lenganku. Namun kali ini, matanya seperti menyimpan sesuatu yang ingin dia ungkapkan. "Ayu, aku harus jujur sama kamu," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam di antara suara bising angkot. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kata-kata yang selama ini aku tunggu. Beberapa minggu lalu, aku mendapat kabar buruk dari keluargaku di Lumajang. Ada masalah besar yang harus aku hadapi, dan aku takut itu akan mempengaruhi hubungan kita. Dia menghela napas panjang. "Aku belum siap cerita semuanya, tapi aku ingin kamu tahu aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku merasakan campuran emosi, sedih, khawatir, tapi juga harapan. Budi, aku di sini untuk kamu. Kita bisa hadapi semua ini bersama," kataku dengan suara lembut. Dia mengangguk, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat karena aku menerima dia apa adanya. Perlahan, selama perjalanan yang bergejolak itu, aku mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang tawa dan kebahagiaan, tapi juga tentang menerima ketidakpastian dan berani menghadapi tantangan bersama. Aku tahu masih banyak misteri yang belum terungkap tentang Budi, tapi aku siap menunggu dan berjuang demi kami. Ketika angkot sampai di halte terakhir, kami turun bersama, berjalan berdampingan di trotoar yang basah oleh hujan. Lampu jalan memantulkan kilauan di aspal, dan malam itu terasa penuh janji.
Aku merasakan detak jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena yakin bahwa perjalanan kami baru saja memasuki babak baru yang penuh harapan dan ketegangan. Namun, di balik semua itu, aku tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus menggelayut. Apa sebenarnya masalah besar dari keluarganya, dan bagaimana hal itu akan mengubah kisah kami? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban di waktu yang belum datang. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, bercampur aduk antara harapan dan kekhawatiran, bahagia tapi juga waspada. Setelah Budi membuka sedikit tentang masalah keluarganya, semuanya terasa lebih nyata dan berat. Namun, aku memilih untuk tetap berdiri di sampingnya, berusaha menjadi tempat dia bersandar. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menemui Budi setelah kuliah di sebuah warung kopi kecil dekat kampus. Suasana hangat dan aroma kopi yang menyelimuti membuatku sedikit lebih berani untuk membuka pembicaraan yang sudah lama tertunda. "Kamu pasti lelah ya, aku tahu kamu banyak pikiran," kataku lembut sambil menyeruput kopiku. Dia mengangguk tapi matanya tetap terlihat kosong. "Mau cerita lebih banyak, Ayu? Aku butuh teman yang bisa dengar," ujarnya perlahan. Aku menunggu, memberi ruang dan waktu untuknya. Akhirnya, dengan suara yang nyaris berbisik, dia mulai bercerita tentang keluarganya di Lumajang. Tentang ayahnya yang sakit parah dan hutang yang menumpuk setelah usaha kecil mereka bangkrut. Bagaimana dia merasa terjebak antara mimpi melanjutkan kuliah dan tanggung jawab besar yang harus dia pikul. Cerita itu membuat dadaku sesak. Aku bisa merasakan beban yang selama ini dia sembunyikan, beban yang mungkin selama ini menjadi alasan dia sering menghindari pembicaraan serius. Namun aku juga merasa bangga karena dia mulai mempercayai aku dengan rahasia yang sangat pribadi. "Kamu nggak harus hadapi semua ini sendiri," kataku menatap matanya. "Aku ingin bantu, walaupun aku sadar aku nggak punya banyak solusi." Dia tersenyum samar, tapi aku tahu itu adalah senyum yang penuh harapan. Setelah pertemuan itu, hubungan kami semakin dalam. Kami mulai saling berbagi lebih banyak cerita, tawa, dan juga air mata. Budi mulai merasa lebih ringan karena ada aku di sisinya, dan aku pun merasa lebih kuat karena bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Namun, di balik semua itu, sebuah rahasia lain mulai muncul. Aku menemukan sebuah pesan di ponselnya yang tiba-tiba berdering saat aku sedang meminjamnya sebentar. Pesan itu berasal dari nomor tak dikenal, berisi kalimat singkat tapi mengandung ancaman, membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu, masalah Budi jauh lebih rumit dari yang dia ceritakan, dan mungkin ada sesuatu yang lebih gelap menunggu kami di depan, tapi aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi untuk Budi dan untuk kami. Sebuah kisah yang dimulai dari sebuah angkot penuh sesak kini berubah menjadi perjalanan penuh teka-teki dan tantangan yang tak terduga. Aku bertanya-tanya, seberapa jauh aku siap melangkah untuk menjaga hubungan ini tetap bertahan, dan apa yang akan terjadi. Seiring hari-hari berlalu, aku semakin sering merasa gelisah. Pesan ancaman itu terus terngiang di pikiranku, membuatku sadar bahwa kisah Budi jauh lebih rumit daripada yang aku bayangkan. Aku ingin membicarakannya dengannya, tapi aku juga takut jika aku terlalu memaksa, dia akan menutup diri lebih dalam lagi. Suatu sore, aku sengaja menunggu Budi di halte angkot dekat kampus. Saat dia datang dengan langkah terburu-buru dan wajah yang sedikit kusut, aku langsung mengajaknya duduk di bangku taman yang teduh. "Budi, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Pesan itu, aku lihat, kataku pelan, mencoba menatap matanya agar dia tahu aku serius. Mata coklatnya melebar, dan sesaat dia terdiam, seolah mencari keberanian untuk mengakui sesuatu yang selama ini dipendamnya. "Ayu, aku gak mau kamu terlibat dalam masalah ini. Ini bukan cuma soal keluargaku, tapi juga tentang orang-orang yang berbahaya." Suaranya bergetar, menandakan ketakutan yang selama ini dia sembunyikan. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba meyakinkannya, kita bisa hadapi bersama, bukan? Aku gak akan meninggalkan kamu. Dia menghela napas panjang,
lalu mulai bercerita tentang utang keluarganya yang menumpuk, dan bagaimana beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mulai menekan dia untuk segera melunasinya. Tekanan itu membuatnya sulit fokus pada kuliah dan hidup sehari-hari. Cerita itu membuat dadaku terasa sesak, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku berjanji dalam hati akan membantu Budi melewati badai ini, apapun yang terjadi. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan masalah sederhana yang bisa selesai dengan cepat. Ada risiko yang harus kami hadapi, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu, saat aku pulang, pikiranku dipenuhi oleh bayangan tentang masa depan kami. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan di tengah badai? Ataukah rahasia dan bahaya yang mengintai akan merenggut kebahagiaan yang baru saja kami temukan? Aku tahu satu hal pasti, perjalanan kami belum selesai, dan aku harus terus maju, walau langkah ini penuh ketidakpastian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku hanya bisa berharap dan bersiap untuk menghadapi. Malam itu, aku duduk di kamarku, menatap layar ponsel yang masih menyimpan pesan ancaman itu. Jantungku berdegup kencang dan tangan terasa dingin meski udara di luar tidak terlalu dingin. Aku tahu, masalah Budi bukan hanya tentang utang atau keluarga yang sedang kesulitan. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang bisa mengancam kami berdua. Pikiran tentang Budi yang berjuang sendirian membuatku merasa ingin segera melakukan sesuatu. Tapi aku juga takut jika aku terlalu masuk ke dalam masalahnya, aku malah akan melukai diri sendiri. Namun aku tidak bisa diam dan membiarkan dia menghadapi semuanya sendirian. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengajak Budi bertemu di sebuah warung kopi kecil di Jalan Soekarno-Hatta. Aku ingin tahu lebih banyak, sekaligus mencari cara bagaimana aku bisa membantunya. Saat kami duduk berhadapan, aku merasakan getaran gugup di dadaku. Budi, aku ingin kamu tahu aku di sini, bukan cuma sebagai teman, tapi sebagai orang yang peduli, ucapku pelan. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Ayu, aku nggak pernah bilang ini karena aku takut kamu akan menjauh, tapi aku mulai percaya kamu. Jawabnya dengan suara serak. Dia mulai membuka sedikit demi sedikit tentang tekanan dari orang-orang yang menuntut pelunasan utang. Ada ancaman yang tak hanya berupa kata-kata, tapi juga tindakan yang membuatnya takut keluar rumah. Dia merasa terjebak dan bingung mencari jalan keluar. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha memberikan kekuatan yang dia butuhkan. Kita akan cari jalan keluar bersama, Budi. Kamu nggak sendirian, kataku penuh keyakinan. Dia tersenyum kecil, tapi matanya masih menyimpan kecemasan. Saat kami berpisah, aku tahu perjalanan kami masih panjang dan berliku. Namun, aku siap menghadapi segala risiko demi menjaga hubungan ini. Aku percaya, dengan saling mendukung, kami bisa melewati badai ini. Tapi di balik keyakinan itu, aku juga bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang yang mengancam Budi? Apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar datang? Dan apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap dari yang aku bayangkan? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku hanya bisa bersiap dan berharap cinta kami cukup kuat untuk melewati semuanya. Angin malam berhembus pelan saat aku melangkah keluar dari warung kopi itu, meninggalkan Budi yang masih duduk termenung memikirkan beban berat di pundaknya. Hatinya yang terbuka malam ini memberiku kekuatan sekaligus ketakutan. Aku tahu masalah yang dia hadapi bukan main-main. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi bayangan tentang sosok-sosok misterius yang mengancam Budi. Aku bertanya-tanya siapa mereka, apa motif mereka, dan seberapa jauh mereka akan melangkah demi mendapatkan yang mereka inginkan. Namun yang paling membuatku takut adalah kemungkinan aku juga akan terseret ke dalam bahaya itu hanya karena aku memilih berdiri di sisinya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Budi dengan lebih seksama. Wajahnya sering murung, matanya tampak lelah, dan kadang dia terdiam lama saat aku mencoba mengajaknya bicara. Namun, ada saat-saat ketika senyum kecilnya muncul, senyum yang selalu mampu menghangatkan hatiku meski dalam kelelahan.
Suatu sore, saat kami berjalan pulang bersama dari kampus, aku memberanikan diri bertanya, "Budi, apa kamu pernah merasa takut? Bukan cuma karena masalah ini, tapi karena bagaimana semua ini akan berakhir." Dia terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. "Aku takut, Ayu. Takut kehilangan segalanya. Keluarga, mimpi, bahkan kamu," jawabnya dengan suara berat. Aku menatap matanya, berusaha memberikan semangat. "Kita harus berani menghadapi ketakutan itu bersama. Aku nggak akan pergi kemana-mana." Dia mengangguk dan kami melanjutkan langkah dengan perasaan yang lebih ringan. Namun, di balik itu semua, aku tahu badai belum berlalu. Ada ancaman yang semakin nyata, dan waktu terus berjalan tanpa memberiku jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan menghadapi segala rintangan ini? Dan lebih dari itu, apakah kami siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengguncang dunia kami? Hanya waktu yang bisa menjawab, dan aku hanya bisa menunggu dengan harapan. Aku masih ingat betul malam itu, saat angin dingin bertiup pelan dan suara hujan mulai turun rintik-rintik di jendela kamarku. Hatiku berdebar tak karuan, tidak hanya karena cerita Budi yang semakin rumit, tapi juga karena rasa takut yang mulai merayap masuk. Aku tahu, masalah yang dia hadapi bukan sekadar utang atau tekanan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Aku duduk termenung, menatap layar ponsel yang masih menyimpan pesan-pesan misterius dari nomor yang tak dikenal. Pesan-pesan itu seperti bayangan kelam yang terus mengintai, membuatku sulit tidur. Namun, di balik semua itu, aku merasa ada tanggung jawab besar yang harus aku emban. Aku harus berani, untuk Budi, untuk kami. Keesokan harinya, aku menemui Budi di sebuah warung kopi kecil di pusat kota Malang. Suasana hangat dan aroma kopi yang kuat terasa menguatkan. Aku tahu, saatnya aku harus lebih tegas dan menunjukkan bahwa aku ada untuknya, tanpa syarat. "Kamu gak harus menghadapi ini sendirian, Bud," kataku sambil menggenggam tangannya erat. Matanya memancarkan kelelahan, tapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Dia mengangguk pelan, seolah mulai percaya bahwa aku benar-benar serius. Dia bercerita lebih banyak tentang tekanan dari orang-orang yang mengancamnya, tentang malam-malam yang dia habiskan dengan rasa takut, dan tentang impiannya yang mulai terasa jauh dari genggaman. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba merangkai kekuatan dari setiap kata yang dia ucapkan. Saat kami berpisah, aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai. Masih banyak hal yang harus kami hadapi, banyak tantangan yang harus kami lalui bersama. Namun, aku yakin bahwa dengan saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung. Siapa sebenarnya orang-orang yang mengancam Budi? Apa yang mereka inginkan? Dan apa harga yang harus kami bayar jika kami terus melangkah bersama? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dan aku hanya bisa berjanji pada diriku sendiri untuk tetap berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Karena cinta, aku percaya, adalah kekuatan terbesar yang bisa melawan segala kegelapan.